Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Pratama Febriani dengan NIM 2021 A1138. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Wah. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ia terinjak dan terduduki dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. "Oh, aduh," kata si tikus tersebut. Ya, hidup tikus amat keras. Sementara itu, jauh di atas, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana ada singa yang bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dari seberapa keras suara yang dapat ia sampaikan. Aum! Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Ya, semua terkesan oleh Raja Kucing yang hebat itu. "Andai saja," pikir si tikus, "aku bisa menjadi seperti itu." Lalu pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur yang mungilnya, ide terpintar muncul dalam pikirannya. Melompat dari selimutnya dan menggempalkan cakarnya. "Aku tahu," katanya. "Yang aku butuhkan adalah sebuah aum." "Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak?" Dan sedikit berkurang lemahnya. Yah, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi lebih indah. "Ya," pikir si tikus, "aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum dan aku akan mempelajarinya sekarang." Gluk. Ya ampun, cuma ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini, tapi mungkin ia akan menjadikanku santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan, lagi pula merasa kecil. Selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi ia memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal yang paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi jika kamu ingin segalanya berubah, pertama kamu harus mengubah dirimu. Makin tinggi ia memancat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di atas puncak. Lalu akhirnya saat ia berdiri di atas jari-jarinya dengan sopan, ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengan hidung sang singa. Glek. "Maafkan aku, bangunlah Tuan Singa, ada kedatangan tamu." Cicit, Tuan Singa, maksudku kedatanganku adalah cicit. Apakah Anda bisa mengajariku mengaum? Keheningan menerpa dataran yang kemilau itu. Si
Singa membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak lambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan "Hih!" Sang singa gemetaran. Kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkang. "Jangan sakiti aku," rengeknya. "Oh, tolong bersikap baiklah." Wah, astaga. "Singa itu takut padaku. Jangan cemas," tikus mencicit. "Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya." Itu adalah momen yang ajaib pastinya, ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum dan berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi si tikus walaupun tetap kecil. Merasa besar dalam pikirannya, dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tertawa sebagai gantinya. Hahaha. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapa besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam dirinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.